Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Prita Zeka. Pemirsa, kita akan menyaksikan bersama konferensi pers yang dilakukan oleh Polda Lampung terkait dengan kasus penembakan yang dialami oleh 3 anggota Polri di Waikanan, Lampung. Berikut ini. Jadi ini apa konferensi pers? Pangdam 2 Sriwijaya dan Bapak Dandim 043 Pemerintahan dan berita lainnya. Alhamdulillah, puji syukur pada siang ini kita dapat melaksanakan press conference terkait 3 Bayangkara Polri yang gugur dalam tugas. Untuk itu, pertama kali kami persilakan kepada Bapak Kapolda Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikanan Lampung ya. Siap, salam sejahtera untuk kita semua. Ini konferensinya di Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Polda Lampung. Kak. Kami pun yang saya hormati, Mami Polda Sriwijaya, rekan saya Bapak Wahyu kembali program Bapak Polda Lampung, para pejabat di lingkungan Kita akan ikuti konferensi pers perkembangan penyelidikan penembakan, perkembangan penyidikan, perkembangan Iya. Pada kesempatan ini dapat saya menyampaikan perkembangan Buat yang perlu kepala. informasi berhubungan selanjutnya 3 Bagi Bayangkara Polda Lampung dalam melaksanakan tugas pembubaran berkegiatan wilayah di Waikanan beberapa waktu lalu. Jika saya menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seluruh tugas kita Kak, sudah mulai kak. Kak, sudah mulai kak. saudara-saudara kami, saudara kita semua yang tahun ini sudah melakukan tugas dari doa, mari kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pun segala dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, serta keikhlasan. Rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan peristiwa hidup lah. yang terjadi di kronologis mulai dari diawali dari adanya undangan yang beredar di kalangan masyarakat melalui media sosial, WhatsApp maupun Facebook, yang mengajarkan untuk melaksanakan perbilihan tabungan di BPS Register 44 Waikanan, Provinsi Lampung dalam undangan dalam bentuk undangan seperti ini melalui undangan. Ini ada di WhatsApp atau di medsos Facebook. Kemudian undangan ini juga dapat contoh disampaikan kepada beberapa orang yang sudah bisa ditamatkan, di antaranya adalah seorang saksi tersangka Z, kalau pada 1 tanggal 15 2025 kira pukul 14 waktu Indonesia Barat, dia mengetahui adanya apa-apa di Indonesia Raya
dulu kabelnya, lihat. Lalu pada tanggal 17 Maret 2025 hari ini, setelah mendapatkan informasi tersebut, Kapolres Waikanan memerintahkan kepada jajarannya untuk bisa melakukan penindakan dalam konteks pembubaran karena waktu yang sudah mepet atau sudah menjelang buka puasa dan jauh jarak tempuh serta waktu tempuh dari Polres Waikanan ke lokasi. Sehingga pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekitar pukul 17.00 di Kampung Karangmanis, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, tim yang terdiri dari tim Backup 308 bersama-sama dengan personil Polsek Negara Batin serta anggota Samapta Polres Waikanan mendatangi TKP perjudian tersebut yang dipimpin oleh almarhum Kapolsek Negara Batin AKP Anggota Luciano. Begitu tiba di tempat kejadian perkara, telah dilakukan tembakan untuk membubarkan, kemudian tentunya beberapa kali letusan. Terdengar beberapa kali letusan dan kemudian diketahui terdapat 3 orang anggota Polri mengalami luka dan kemudian meninggal di tempat yang lainnya adalah Kapolres Negara Batin, kemudian Aida Petrus dan Bribtu Muhammad dan anak-anak yang lain berusaha untuk mengevakuasi korban dan saling melindungi. Dari peristiwa ini, langkah-langkah sudah diambil oleh Polda Lampung. Yang pertama, saya mengajak Bapak Iwan nomor 4 dan info yang ada dan kami bersepakat para TNI Polri yang ini kami lakukan penyelidikan secara bersama dari investigasi untuk bisa membuat terang peristiwa ini, saling melengkapi, saling memberikan informasi tentang peristiwa ini sampai dengan menemukan pelaku dan memenuhi bukti alat bukti. Dari peristiwa ini kita membuat dua kluster peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa satu lain atau sesuai dengan pasal 309 KUHP, dan yang peristiwa kedua adalah meninggalnya atau terjadinya penembakan terhadap petugas pada saat melakukan tindakan kepolisian membuat membubarkan perjudian. Jadi ada dua peristiwa yang sebetulnya tidak tahu. Terhadap peristiwa pertama untuk perjudian, kami sudah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti dari TKP, baik peluru jatuh maupun tunai yang telah terjadi 21 juta rupiah, kemudian peralatan yang ada di gelanggang tersebut, ada air, ada kendaraan roda 2, roda 4, kemudian panci. Ini sudah kita yang berkaitan dengan perjudian tidak sesuai dengan pasal 309 KUHP. Kemudian kita juga menetapkan seorang tersangka dan ini juga akan bertambah tersangka berikutnya. Bang, ini ada speaker tambahan, Bang. Ini. Yang sudah diperiksa sejumlah. Kemudian karena terdapat peristiwa penembakan, maka kami juga melakukan pendalaman terhadap peristiwa penembakan itu. Dari
Oke, sudah untuk mempersingkat waktu, percepat saja. Jadi PKP ini berada di kawasan Leverkusen, Sekitar 44 negara bagian kawasan yang berada di Buntu dan Kebutuhan. PKP-nya berada di sana, memang sangat kecil, hanya ada satu rumah di sekitar PKP. Hanya ada satu rumah. Kemudian petunjuk yang kita dapatkan untuk bisa menguatkan PKP ini atau tempat yang dijadikan PKP ini sesuai juga dengan chapter video ajakan melakukan penelitian yang di-upload atau diposting melalui media sosial yang dilakukan oleh seorang pemuda. Jadi kita bercerita, kita sesuaikan posisinya dan lain sebagainya dengan PKP yang ada di situ. Kemudian kita petugas yang melakukan kegiatan pembukaan soal menambah menerapkan ada sesuatu yang dia juga menjadi tersangka dalam kasus kepedulian. Kemudian dari keterangan saksi yang ada, yang pertama adalah keterangan saksi atas nama Z yang dia menerima undangan bahwa undangan itu dia tahu itu adalah dari TNI. Kemudian dia tahu orang tersebut berada di PKP pada saat itu dan melihat bahwa oknum tersebut membawa senjata yang disebutkan di tinggal dan dan selama panjang yang dia tidak tahu itu. Kemudian kami juga sudah memeriksa 13 anggota Polres Soekarno dan Polsek yang melaksanakan kegiatan pembubaran itu. Dari 13 orang itu terdapat 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa 4 orang saksi yang dalam keterangannya melihat bahwa melakukan dengan menggunakan senjata kita coba lakukan prarekonstruksi dan jarak-jarak Anda melihat ada yang dari jarak kurang lebih 5 meter, kemudian ada yang kurang lebih 13 meter, 5 meter, bahkan juga di antara kaki itu ada yang besar, sehingga dari sekitar besar tahu bahwa ini adalah oknum. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan beberapa sosok peluru yang mengelompok, beberapa sosok peluru yang mengelompok. Jadi ada 2 tempat yang mengelompok, tempat lain yang terpisah-pisah, yang oleh tim lapor setelah diukur antara posisi kelompok peluru dengan titik jatuhnya korban, di situ ada darah dan sebagainya, itu salah dengan posisi korban. Jumlah sosok keseluruhan jumlah 13 sosok peluru terdiri dari 8 butir kaliber 5,5, kemudian 8 butir kaliber 3 butir kaliber 7,2 dan 2 butir kaliber 9 mm. Ini semua sudah kami
penuh